Oke lo guys, welcome back to my channel di Murude. So kali ini gue mau ngebahas Wacom Stars 80 ya. Jadi ini udah gue pernah live build ya di YouTube gue, dan sekarang gue bakal bahas di dalam bentuk video. Jadi ini udah gue buka dan gue mau langsung bahas saja ke keyboardnya nih guys ya. Jadi penampakan pertama seperti ini. Dia memang stylenya itu nggak ada badge, nggak ada logo ya. Jadi clean polos saja. Cuman yang paling mencolok adalah di bagian pojok kanan bawah dan pojok kiri atas ya. Jadi dia ini ada semacam diffuser RGB yang menghasilkan efek seperti kristal-kristal gitu guys. Nanti buat lihat detailnya pas dibongkar aja. Nah lalu untuk desain bagian samping-sampingnya juga dia ini biasa aja, polos ya, nggak ada bentuk yang aneh-aneh. Dan di bagian bawah atau di bagian belakang kalian bisa lihat ya, ini dia lumayan mengingatkan gue sama Rainy 75 yang versi Pro ya. Jadi dia namain external weight-nya itu Ice Crystal atau Black Crystal Weight gitu. Nah yang membuat gue lumayan suka sama board ini juga di bagian badge-nya ini guys. Nah kalian bisa lihat ya, dia badge-nya itu adalah magnetik, dimana kita bisa nyimpen dongle wireless-nya guys. Oke, dari segi look sih begitu aja. Next kita bakal langsung coba bahas dan bongkar si Stars 80 ini ya guys. Oke guys, jadi ini udah gue bongkar semua ya keyboardnya. Langsung aja gue bahas bagian internal strukturnya ya, karena cukup menarik. Oke, langsung aja mulai bagian dari top case-nya. Jadi yes, top case-nya dia ini kerasa solid dan tebel banget ya. Dia tuh tebel banget ininya. Dan finishingnya yang menurut gue udah bagus banget ya. Dia nggak ninggalin jejak fingerprint dan sangat smooth gitu ya. Blacknya juga rapi, finishingnya rapi. Kemudian yang perlu gue notice lagi adalah bagian diffuser ininya guys ya, yang di bagian pojok-pojoknya. Jadi dia bagian atasnya itu clean ya, bagian atasnya clean, sedangkan bagian dalam atau bagian bawahnya dia itu seperti ada piramid-piramid gitu, efek yang menciptakan efek kristal guys. Jadi LED-nya itu, RGB-nya itu mempunyai efek-efek kristal gitu guys. Itu menurut gue sentuhan yang sangat bagus ya. Jadi nggak clean polos aja gitu. Kemudian setelah top case kita lanjut ke bagian plate-nya, yaitu dia pakai FR4 plate yang dimana per key flex cut ya, dan juga dia pakainya plate mount stabilizer. Jadi dia nggak bisa PCB mount stabilizer ya guys. Oke, lanjut ya ke bagian foam platform. Dia jelas dapat poron platform, dapat EXPE foam, dan juga terakhir dapat PET sheet plastiknya ini ya guys. Nah lanjut ke bagian PCB. Jadi dia PCB-nya ini make 1,2 mm flex cut per key, dan juga sudah pasti RGB serta 3 koneksi ya, Bluetooth dan juga wireless dongle. Nah yang gua mau notice ke kalian adalah dia ini, kalau kalian lihat bagian spacebar dia bisa 7U, bisa split spacebar, tapi dia itu tidak support di bagian plate-nya ya guys. Jadi intinya Stars 80 cuman bisa 6,25U spacebar. Sedangkan kalau untuk caps lock-nya baru dia bisa step caps lock ataupun yang biasa ya, caps lock yang biasa. Nah di bagian enter juga kalau kalian lihat dia ada soketnya tuh buat ISO layout ya, tapi dia plate-nya tidak mendukung, jadi tidak bisa. Terus dia untuk nyala matiin mode Bluetooth atau wireless-nya itu dia ada di bawah keycap steps ini. Oke, lanjut ke bagian bottom case-nya ya. Jadi kalian bisa lihat ya, dia ini make yang namanya leaf spring gasket mount ya. Jadi ada gasket di plate-nya dan dimasukin ke bagian leaf springnya ini. Jadi ya dia itu kalau kalian tekan tuh akan seperti jungkat-jungkit. Jadi kalau kalian build-nya no foam ya, ini akan terasa sangat mental-mentul, bouncy banget guys keyboard ini. Oke lanjut ya. Jadi ini satu hal yang sangat gua kaget ya waktu gua bongkar si Stars 80, yaitu kalian bisa lihat ya, dia dapet yang namanya internal weight ya guys. Kalau kalian tahu Zoom 75, internal weight di Zoom 75 itu dijual terpisah secara add-on guys ya. Jadi kalian harus nambah biaya lagi. Nah sedangkan kalau si Stars 80 ini kalian dapetin secara cuma-cuma seperti ini guys ya. Efeknya apa? Pertama dia nambah berat, kedua dia itu memperbagus suara ya. Jadi kalau di Zoom 75 nggak pakai internal weight, diganti foam ya, itu suaranya jadi lebih foamy. Sedangkan kalau dipakein ditutup internal weight gini, suaranya akan jadi bagus banget ya, seperti keyboard yang bottom case-nya itu full alu guys. Nah karena kalau kalian keyboardnya ada baterai bolongan ya, bolongan di bottom case, tapi nggak ada internal struktur atau nggak ada yang menutupi ini, ya suaranya akan beda gitu guys, nggak stabil. Suaranya itu nggak konsisten di bagian yang ada bolongannya ini, gitulah intinya. Oke, lanjut ke bagian baterai. Dia dapat 8000 mAh ya, dibagi dua, 4000 kiri, 4000 kanan, jadi udah gede banget. Lalu dia daughter boardnya semua masih pakai kabel GST ya, belum magnetik.
Nah terakhir yaitu case foamnya, dia udah dapat 2 layer juga, yaitu case foam yang tipis seperti ini dan case foam yang umum ya, yang ada bolongan-bolongan untuk soketnya seperti ini. Oke, so itu aja buat internal strukturnya. Sekarang gue mau langsung aja lanjut ke bagian sound test. Jadi gue bakal 2 kali sound test, yaitu sound test pakai SWK Catmin switch, dimana gue ya kondisi full form, dan gue bakal pakai keycaps MOA profile ini ya dari Womir Gradient MOA profile. Jadi gue jelasin singkat aja, keycaps MOA profile ini dia itu tebel banget ya PBT die sub, dan dia cenderung suaranya itu ke Toki deep banget guys ya. Lalu ditambah switch SWK Catmin yang suara signature-nya itu sebenarnya clacky poppy, tapi kalau dipakein ke config foam board seperti ini udah pasti jadinya Toki poppy ya guys. Nah next kedua sound testnya gue bakal coba no foam sama sekali ya, dan gue bakal pakein WS WOB keycaps ya, double shot PBT. Switchnya masih sama. Oke, langsung aja kita ke sound testnya guys. So itu dia guys sound test dari 2 Stars 80 ya, 2 config no foam dan full foam. Langsung aja gue bahas kesimpulan akhir buat si Stars 80 ini. Pertama banget gue harus mengapresiasi banget dari segi RGB-nya ya guys, terutama ada sentuhan di bagian pojok kanan bawah dan pojok kiri atas. Itu lumayan keren banget guys ya. Jadi buat kalian pecinta RGB, kalian bisa lihat ya, apalagi dia mode RGB yang kayak gini tuh. Kalau kalian ketik dia RGB-nya kayak ular jalan gitu guys. Wah itu satisfying banget ya. Dan bisa gua bilang ya, RGB-nya dia ini termasuk yang terang banget ya. Kalian bisa atur aja dia sampai redupnya sampai bisa mati ya. Tuh, ini dia paling terangnya itu termasuk terang banget guys. Bahkan gue pakai keycaps atau switch yang nggak shine through lampunya, tapi ini dia udah sampai keluar banget guys buat lampunya. Kemudian menariknya lagi, dia ini yang bagian pojok kiri dan pojok kanan bawahnya ini bisa dimatiin guys. Nah kalian tinggal pencet FNN, tuh dia bisa dihidupin bisa dimatiin juga guys. Jadi dia udah memikirkan banget buat soal RGB si aksennya ini. Oke, kedua yang mencolok lagi yaitu bagian bottom case-nya. Seperti yang gua tadi kasih lihat, dia bottom case-nya itu sudah dapat internal weight. Jadi walaupun keyboard ini dia nggak pakai foam sama sekali, suaranya dia itu nggak hollow guys. Yes, beda ya guys, dia ini nggak hollow tapi tetap thin. Jadi nggak hollow tapi tetap thin. Itu thin dan hollow itu berbeda makna ya guys. Memang kalau nggak pakai foam sama sekali, dia suaranya itu ya kayak rintik aja. Jadi suara switchnya itu juga nggak begitu keluar, kayak rintik. Dan di bagian numbernya menurut gue jelek ya. Bagian number dan bagian F-row key-nya dia itu suaranya jelek, nggak pakai foam sama sekali. Dan dia itu terlalu mental-mentul guys ya. Gara-gara lift spring gasket mount-nya itu dia kalau nggak pakai foam sama sekali terlalu bouncy banget tuh guys. Kalian mencet dikit aja dia bouncy banget. Cuman dia tidak hollow. Ya jadi kalian bisa otak-atik aja sendiri, nanti kalian coba-coba ya pakai case foam aja atau pakai platform aja, itu terserah kalian. Biasanya gua memang kalau config seperti ini dimana flex cut per key PCB dan gua ingin bikin no foam, gua tetap pakein case foam paling nggak guys. Jadi gua lepas EXPE, gua lepas platform, gua hanya pakaiin case foam, dan itu sangat ngebantu ya typing feel jadi lebih enak, nggak terlalu bouncy dan suaranya juga lebih keluar. Satu hal lagi guys, gue paling suka memang suara spacebar itu di config yang no foam seperti ini tuh. Apalagi dia pakai plate-nya yang stiff ya, FR4 atau alu, dia spacebarnya enak
banget kalau di config no foam. Oke, ketiga, ya dia suaranya signature-nya itu Toki Poppy banget ya, suaranya full padet ya, full sounding. Enak banget suaranya kalau kalian suka yang Toki Poppy marbly gitu. Tinggal dipakein full foam aja. Terakhir yang gue mau ngasih tahu ke kalian guys, pada saat kalian beli keyboard ini ataupun keyboard lain yang dimana PCB-nya itu memakai 1,2 mm flex cut per key, kalian itu harus hati-hati dalam memasang si switch-nya ini guys ya. Jadi memang dia ini si Stars 80 ini dijual secara barebone guys. Tapi kalau kalian mau masang switch, gua saranin memang kalian buka dulu keyboardnya, kalian cabut PCB-nya, dan kalian pasang switch-nya ini di alas yang stiff atau yang keras ya guys, seperti meja atau deskmat, supaya waktu kalian masang si switch ini dia itu PCB-nya itu kepasang sempurna guys ya. Karena kalau kalian masang switch-nya itu seperti ini, keadaan sudah kerakit gini, waktu kalian masang switch-nya dia itu PCB-nya itu kedorong ke bawah guys, jadi ya nggak kepasang sempurna, alhasil suaranya juga jadi aneh, terus kadang juga nggak ke input ke PC kalian karena dia nggak kepasang sempurna ke soket PCB-nya. Jadi ya mau nggak mau paling bener kalian cabut, kalian bongkar, kalian cabut PCB-nya, kalian pasang di meja yang keras gitu ya. Oke, so itu aja guys buat Stars 80. Ya menurut gue salah satu best keyboard alu TKL layout yang dalam ranah barebone ya, barebone kit. Memang harganya lumayan tinggi ya, di 1,249 kalau nggak salah ya. Tapi dia untuk build quality finishing dan case besi alunya itu udah gue bilang sih top banget sih guys. Oke guys, itu aja buat Stars 80. So see you on next video guys. Thank you and bye bye.